Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami bersyukur buat semua hal yang kau kerjakan, yang kami bisa lihat maupun kami gak bisa lihat. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Oh Tuhan baik, oh Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik, oh sungguh Tuhan baik. Salam sejahtera, Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Saat ini kita mau bangkit, kita merasakan hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita memuji, kita mau beribadah kepadanya. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, atas kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini Tuhan, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kitalah umat pemenang. Kitalah umat pilihan Allah. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan. Kita mau bernyanyi, kita mau tinggikan Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua
pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita mau bersama-sama bertepuk tangan. Mari kita mau katakan lagi sama-sama. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Haleluya. Dialah Raja. Oh, haleluya. Dialah Tuhan, Dialah Raja kami. Haleluya. Tidak takut Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus
dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Sungguh bersukacita kita pada saat ini masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Sama-sama kita beribadah meskipun sebagian dari kita melakukannya secara online. Mari kita akan sama-sama mulai ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Kita akan buka di dalam doa. Segala kepujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah suasana saat ini Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah, datang mencari wajah Tuhan, untuk bersekutu dengan firman Tuhan, untuk memuji bahkan menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Kesempatan ini masih ada, masih Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami melakukan semua dengan penuh rasa mengasihi Tuhan, penuh rasa cinta, penuh rasa syukur, penuh pengagungan dan penghormatan kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersekutu dengan firman-Mu dan sabda-Mu, karena firman-Mu itulah kehidupan kami, dan kami mempercayai itu Tuhan. Firman-Mu berkuasa Tuhan, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama langsung membaca satu ayat yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama dengarkan dengan baik, kita telaah, kita baca dengan baik, dan seizin Tuhan dengan kuasa Roh Kudus kita bisa mengerti dengan baik. Dan terlebih dari itu, kita bisa melakukan di dalam hidup ini. Firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 mulai. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 mulai. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya ulangi. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ada beberapa pokok yang bisa kita baca, yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam satu ayat ini Bapak sekalian. Yang pertama adalah tentang nama Tuhan. Kalau berbicara tentang nama Tuhan berarti ada satu pribadi. Di mana pribadi itu mempunyai nama. Dalam hal ini Tuhan. Yang kedua disebutkan di sana adalah nama Tuhan itu diumpamakan, diibaratkan adalah sebagai menara. Menara yang kuat. Bukan menara biasa, tetapi adalah menara yang kuat. Dan ke menara itulah dikatakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang benar itu berlari pada suatu menara yang kuat dan selamat. Berarti ada ancaman. Berarti ada mara bahaya. Berarti ada sesuatu yang mengancam kehidupan orang benar ini. Sehingga orang benar ini harus berlari. Dan berlarinya firman Tuhan tuntun adalah kepada menara yang kuat. Menara yang kuat itu adalah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak sekalian. Pelan-pelan kita akan sama-sama menelaah dan mendalami setiap kalimat dari firman Tuhan. Saya katakan tadi bahwa bicara tentang nama berarti ada pribadi. Itulah pribadi Tuhan. Ada ayat mengatakan, ini adalah sebenarnya tema Natal Bapak sekalian. Pada saat ada nubuatan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Bahwa Tuhan dikatakan akan memberikan suatu tanda. Tuhan sendiri akan memberikan suatu tanda kepadamu. Apa itu tandanya? Bahwa sesungguhnya dikatakan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang menamakan Immanuel itu bukan Tuhan. Ia di sini adalah huruf kecil. Ia itu adalah seorang perempuan muda yang mengandung itu. Saya ulangi ya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia huruf besar, anak yang lahir itu, itulah Yesus, Immanuel. Artinya Allah beserta kita.
Di dalam Injil Matius 1 ayat 23 juga disampaikan hal yang sama, dikutip nubuatan Yesaya ini, yaitu di ayat 23 Matius 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka di sini huruf kecil ya, akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang berinisiatif menamakan Immanuel atau artinya adalah Tuhan atau Allah beserta kita itu adalah bukan Tuhan, tetapi ia huruf kecil dan mereka huruf kecil. Itulah orang-orang selain dari perempuan muda itu yang diizinkan Tuhan melalui Roh Kudus mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, juga orang lain. Sehingga dikatakan dalam Matius 1, mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, ini sangat menarik Bapak sekalian ya. Dalam pembacaan 2 ayat ini semuanya mengatakan bahwa bukan Tuhan yang mengatakan itu. Sah-sah saja Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kita dan harus kita lakukan sesuai iman kita. Bahwa kita berpikir kita harus mengimani bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kehidupan kita sampai kapanpun. Tapi ini adalah baru pengakuan sepihak. Tapi puji Tuhan ada kabar baiknya. Kalau kita baca Bapak sekalian ya, sampai saatnya nanti Tuhan sendiri akan mengatakan. Yang kita baca tentunya sudah sering kita baca ya. Di dalam masih perjanjian lama bagaimana penyertaan Tuhan sebagai gembala yang baik ya. Dikatakan di Mazmur 23. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Ayat 4 terutama ya. Ayat 3 mulai. Mazmur pasal 23 ayat 3 mulai. Ini tentang gembala ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik ya. Ayat 3 saja langsung ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, dan oleh karena namanya, nama Tuhan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini iman ya. Iman yang tidak sembarangan, tidak ngawur, tetapi didasarkan ya. Semua oleh karena nama Tuhan yang berkuasa. Aku tidak takut bahaya, kata pemazmur dalam hal ini Daud. Sebab engkau besertaku. Ini lagi-lagi yang mengatakan adalah Daud, bukan Tuhan. Tapi inilah iman Daud. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan engkau menyertaiku, kata Daud. Dia sebagai gembala, Daud sadar penuh bahwa dia disertai gembala agung itu. Gembala yang sangat baik itu itulah Tuhan sendiri. Tapi Tuhan baik Pak sekalian. Kalau sepanjang pengakuan kita itu baik, Tuhan akan sambut. Dan kita bisa baca di dalam Matius pasal 28. Pada saat Yesus ya sebelum terangkat ya. Setelah dia bangkit, dia berkata demikian, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa. Kuasa apapun diserahkan pada Yesus ya. Karena maut itu sudah tidak ada kuasa lagi. Dia sudah di atas segalanya ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada dia, kepada Tuhan Yesus. 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang menarik ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Pengakuan kita bahwa Tuhan menyertai kita tidak hanya sebatas pengakuan dari lidah bibir kita saja. Tuhan ajarkan kita, Tuhan tuntun kita agar apa? Agar kita mau diajar. Diajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah huruf besar perintahkan kepadamu. Yang telah Tuhan perintahkan. Apa itu firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kasih jalan keluar. Agar pengakuan bukan hanya diri kita sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Termasuk Daud pun mengatakan demikian di dalam Mazmur 23. Tuhan berjalan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, bukan sebagian ya.
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan lain kata, ajarlah mereka, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan segala sesuatu firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketahuilah, dan ini kita harus tahu Bapak sekalian, pada saat Tuhan mengajar kita melalui firman dan kita masuk di dalam pengajaran sehingga kita mendapatkan inti dari pengajaran firman Tuhan itu yang sanggup menuntun hidup kita, Tuhan katakan, dan ketahuilah, aku, kata Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasa Bapak sekalian. Sangat luar biasa. Berarti ada orang yang belum tahu, belum sadar. Oleh sebab itu Yesus katakan, ketahuilah bahwa aku Tuhan menyertai saya, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa. Bukan sewaktu-waktu, tidak. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Ini adalah prolog baru Bapak sekalian ya. Sebelum kita masuk ke inti. Karena saya akan masuk ke inti tentang menara. Menara yang kuat, ini sangat menarik Bapak sekalian ya. Kita pelan-pelan ibaratkan kita mengunyah sesuatu makanan, kita nikmati dengan baik. Sehingga makanan itu boleh kita kunyah dengan baik dan menjadi suatu sari-sari yang bisa membangun. Membuat hidup kita ini tumbuh. Sehat di dalam Tuhan Bapak sekalian. Kita kembali kepada Amsal yang menjadi ayat pokok tadi, yaitu Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Agar saya tidak lupa bahwa ada ayat yang mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama, ya, tidak ada nama selain nama Dia dari Tuhan yang sanggup memberi keselamatan bagi kita. Tidak ada, ya, tidak ada. Itu harus kita imani, Bapak sekalian ya. Menara yang kuat adalah topik kita berikutnya. Hidup kita sebagai anak Tuhan banyak diumpamakan seperti domba, seperti kebun anggur juga kadang-kadang ya. Tapi ada satu ayat yang sangat menarik yang bisa kita pelajari saat ini Bapak sekalian ya. Yaitu yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Saya, Bapak Ibu sekalian adalah dikatakan terang dunia. Itu harapan, itu tujuan Tuhan kepada kita. Kamu adalah terang dunia. Lalu kita diumpamakan. Seperti apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kehidupan kita orang percaya ini diibaratkan seperti kota. Kota yang letaknya di atas gunung, bukan di lembah. Dan kota itu adalah kota yang terang. Yang sanggup menerangi sekitarnya. Saya ulangi, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Yang tidak mungkin tersembunyi. Bayangkan Pak sekalian ya. Kota itu sudah di atas gunung, terang lagi. Sanggup memberikan penerangan. Dunia saat ini penuh kegelapan. Sangat-sangat gelap. Hati manusia gelap, teramat gelap. Terakhir berita saya membaca ada berita bagaimana seseorang ibu bisa tega menggorok anaknya, membunuh anaknya. Apa tidak gelap gulita hati ibu ini? Apapun yang terjadi, permisi bicara, binatang saja tidak mungkin bisa membunuh anaknya. Dia ada perasaan jiwanya tidak tega. Ini manusia, ciptaan Tuhan. Begitu gelap hatinya, anak kandungnya sendiri digorok, dibunuh. Bagaimana ada seorang ayah yang sangat menjijikkan, menodai anak kandungnya sendiri. Ini karena apa? Dunia ini penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, dari awalnya Tuhan sudah tahu itu. Oleh sebab itu dia mengatakan, kamu adalah terang dunia.
Dan kamu adalah kota yang terletak di atas gunung, yang tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen, kita orang percaya, tidak perlu cari perhatian Bapak sekalian. Tidak perlu mencari-cari perhatian. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, menjadi pusat perhatian, itu memang sudah seperti yang memang Tuhan katakan di dalam ayat ini. Bukan kita yang mencari perhatian, tetapi memang Tuhan posisikan kita menjadi pribadi yang menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak menjadi pusat perhatian? Kita ini diibaratkan kota yang terang, menerangi dunia, dan kota itu ada di atas gunung. Tapi ada ayat lanjutannya. Tadi ayat 14, saya langsung ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi kita ditempatkan Tuhan seperti kota di atas gunung yang terang benderang, bukan tanpa maksud. Tetapi ayat 16 mencatat bahwa hendaklah terangmu bercahaya. Karena ayat mengatakan kadang-kadang terang itu ditutupi. Sehingga terang itu tidak bisa bebas menerangi sekelilingnya, sekitarnya. Ya. Tapi Tuhan katakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Bukan di belakang orang. Tapi di depan orang, di dalam suatu persekutuan. Di dalam kita berinteraksi selama hidup di bumi ini Bapak sekalian. Supaya apa? Mereka dikatakan melihat perbuatanmu yang baik. Bukan hanya perbuatan. Perbuatan kita yang baik. Itu harus dilihat oleh mereka. Dan tujuannya adalah memuliakan Bapakmu yang di sorga. Memuliakan Bapak kita yang di sorga. Bukan untuk kemuliaan kita. Terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Tapi manakala kita mengikut Dia, ayat mengatakan, manakala Dia ada dalam hidup kita ada dalam Dia, maka terang itu otomatis menyatu dengan kita dan kita menjadi terang. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Ada terang yang sesungguhnya itu. Oleh sebab itu, yang perlu orang lihat itu adalah perbuatan yang baik, Bapak sekalian. Berapa banyak anak Tuhan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Itu bukan menjadi suatu kesaksian, tetapi menjadi suatu kecelaan. Yang bukannya mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan Tuhan, keluarga, teman dan lainnya. Kita belajar dari ayat ini Bapak sekalian. Tujuan Tuhan meletakkan kita sebagai terang dunia. Tujuan kita meletakkan kita seperti kota yang ada di atas gunung, yang tidak mungkin tersembunyi adalah agar orang bisa melihat perbuatan kita yang baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Kita tidak perlu menambahi, mengurangi Bapak sekalian. Kembali ke Salomo, Amsal Salomo tadi yang mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kita diibaratkan kota yang terletak di atas gunungnya. Saya baca banyak menara di dalam Alkitab Bapak sekalian. Ada menara jaga yang ada di dalam kebun anggur, diletakkan di tengah-tengah. Ada itu ayatnya ya, saya tidak baca itu. Tetapi yang saya akan ungkap di sini adalah tentang menara yang hubungannya dengan kota. Rupanya ada 3 macam menara Bapak sekalian. Yang saya baca di firman Tuhan di Alkitab ya. Yang pertama itu adalah namanya menara pengintai. Menara pengintai. Yang kedua ada namanya menara jaga. Menara pengintai itu ada letaknya di luar tembok. Karena suatu kota yang besar, contohnya Yerusalem ya, itu akan ada tembok keliling. Dan di tembok itu di beberapa titik ada menara jaga. Itulah namanya menara jaga. Jadi ada menara pengintai, ada menara jaga, dan yang terakhir di dalam kota itu sendiri ada suatu menara yang tinggi, yang kokoh. Itulah namanya menara perlindungan. Saya baca ada 3 Bapak sekalian. Kita pelan-pelan menyimak ini, membaca ini dengan baik, dengan segala kerendahan hati, sehingga kita bisa menangkap apa makna Tuhan. Kenapa Tuhan mengibaratkan kita seperti terang dunia, diibaratkan kota yang terletak di atas gunung. Pertama-tama kita akan baca di dalam suatu ayat ya. Habakuk pasal 2 ayat 1. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku.
dan berdiri tegak di menara. Jadi aku dikatakan ayat ini ya, berdirinya di tempat pengintaian. Tempat pengintaian itu ada di menara itu. Jadi ada suatu menara yang berfungsi untuk mengintai. Itulah menara pengintai. Saya ulangi, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ini pengertian rohaninya ya. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Pertama adalah menara pengintai. Ini berbicara tentang bagaimana hidup awal kita menerima Tuhan ya. Karena menara pengintai itu ada di luar tembok. Jadi kalau suatu saat ada bahaya, dari menara pengintai itu melaporkan, memberikan suatu sign atau sandi kepada menara jaga. Pada orang berjaga, pengawal yang berjaga di menara itu, di menara jaga. Demikian juga setelah pengawal yang di menara jaga ini mendapat informasi berita dari pengawal yang di menara pengintai, dia akan menyampaikan pada isi kota. Apa yang terjadi? Apakah ada musuh? Ataukah ada yang mencurigakan? Sehingga isi kota ini berhati-hati. Kurang lebih seperti itu Bapak sekalian ya. Jadi peran menara pengintai ini sangat penting juga, bukan tidak penting. Sama-sama penting. Tapi inilah berbicara langkah kehidupan kita yang diibaratkan sebagai kota, mengamankan kota. Kehidupan anak Tuhan dikatakan harus ada kerinduan untuk menantikan apa yang difirmankannya huruf besar kepadaku. Seseorang yang mengaku anak Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamatnya pribadi. Yang pertama-tama harus dia alami dalam kehidupannya adalah mencintai firman. Merindukan firman. Mengharap-harapkan firman. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, kata Petrus ya. Yang selalu ingin akan air susu yang murni. Dan yang rohani itulah firman Tuhan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Menjadi semakin dewasa. Berawal harus dari susu. Air susu yang murni dan yang rohani. Itulah firman Tuhan yang murni. Tanpa ada kamuflase apapun. Puji Tuhan. Kalau seseorang tidak rindu, tidak cinta untuk mengerti, mendengar, membaca firman Tuhan, perlu diragukan langkah kerohanian berikutnya Bapak sekalian. Oleh sebab itu tanda dari bayi yang mau tumbuh sehat dewasa, dia harus merindukan air susu yang murni dan rohani. Itulah firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang tidak direkayasa. Firman Tuhan yang lurus. Puji Tuhan. Baru setelah itu beranjaklah menjadi remaja, menjadi dewasa. Dan dia akan mengalami suatu kehidupan yang semakin matang secara rohani. Kita tidak terus minum susu. Rasul Paulus juga mengkritik ya. Seharusnya kamu harus makan makanan keras, tetapi kamu tetap diberikan susu. Karena kamu masih manusia duniawi dikatakan. Kita harus berkembang. Bicara menara pengintai adalah bicara tentang bagaimana penerimaan kita. Merindukan firman Tuhan, menanti-nantikan firman Tuhan, merindukan dengan sungguh. Sehingga firman Tuhan itu mendewasakan kita. Itu adalah langkah yang harus kita ambil. Harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, setelah menara pengintai ada menara jaga namanya. Menara jaga itu saya ulangi, ada di beberapa titik di dalam benteng atau tembok kota. Ada suatu tempat yang lebih tinggi daripada benteng atau tembok itu. Di sana ada yang berjaga. Itulah menara tempat orang berjaga. Saya sampaikan di sini sebagai menara jaga ya. Di sana juga penting ya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang menara jaga? Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang ke-6 mulai. Ini kisah tentang Raja Asa, Raja Yehuda, Bapak sekalian ya. 2 Tawarikh 14 ayat yang ke-6 mulai. Saya bacakan untuk kita sekalian ya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu.
Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ayat 7 katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya. Betul ya? Jadi kota itu dikelilingi dengan tembok atau benteng gitu ya. Dan ada menaranya. Pintu-pintunya dan palang-palangnya, negeri ini masih dalam tangan kita. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia Tuhan mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Jadi dibuatlah tembok pagar keliling kota itu beserta menaranya. Menara tempat orang berjaga. Untuk memberitakan apapun kabar dari luar yang didapat dari menara pengintai itu kepada penduduk di dalam kota. Puji Tuhan, ini adalah strategi yang bagus Bapak sekalian ya. Terstruktur dan bagus sekali ya. Banyak firman Tuhan, kisah firman Tuhan yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita di bumi ini. Sehingga kehidupan kita lebih baik. Berorganisasi itu asalnya dari rohani, jangan dibalik Bapak sekalian ya. Organisasi keduniaan ini semua sumbernya dari firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengajarkan yang baik. Tentang pembangunan tabernakel itu jelas sistemnya ya. Organisasinya Tuhan yang mengatur ya. Ada pengawasnya, ada yang bekerja. Ada tenaga ahlinya semua. Diatur demikian rupa sehingga kemah Allah tabernakel bisa terbentuk dan jadi dengan baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Karena diatur demikian rupa dengan baik. Disusun dengan baik, dimanage dengan baik. Seperti ini juga dengan baik. Ya bagaimana ada menara pengintai, ada menara jaga. Nanti baru ada menara perlindungan di tengah-tengah kota. Puji Tuhan ya. Karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita. Ini yang sangat menarik yang saya baca di dalam perikop. Di dalam 2 Tawar 14 ini Bapak sekalian ya. Kalau kita baca di dalam 2 Tawar pasal 14 ayat yang keempat, di sana dikatakan dengan jelas, ia memerintahkan orang Yahuda, ia itu Raja Asa maksudnya, yang menjadi raja saat itu ya. Raja Asa memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Kenapa harus mencari Tuhan ya? Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah agar rakyatnya pada saat itu, agar orang Yehuda saat itu, agar umat Tuhan saat itu. Apa tujuannya? Bisa mematuhi hukum dan perintah. Bisa melakukan firman Tuhan, singkat katanya Bapak sekalian ya, seperti itu ya. Puji Tuhan ya. Dan dari sisi rohani dikatakan, kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan. Dan segala pembangunan itu bisa selesai dengan berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai. Si Tuhan ya. Yang menarik dikatakan kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia Tuhan mencari kita. Ini ada suatu interaksi, ada suatu perpaduan yang sangat indah Bapak Ibu sekalian. Bukan kita mencari Tuhan saja, tetapi Tuhan juga mencari kita. Ada imbal balik, tidak bertepuk sebelah tangan. Banyak motivasi orang mencari Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, terutama umat Tuhan, umat Israel saat dulu ya. Mereka mencari Tuhan satu alasannya, karena kepepet, bahaya. Mereka mencari Tuhan karena butuh. Tetapi kalau ayat ini kita baca baik-baik, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia Tuhan mencari kita, ini bukan karena masalah terdesak atau apapun. Ini bicara kasih dan cinta Bapak sekalian. Ini bicara masalah rindu. Ini bicara tentang hati kita yang kangen pada Tuhan dan hati Tuhan yang kangen pada kita. Sehingga baik Tuhan, baik kita saling merindukan, saling mencari satu dengan yang lain. Aduh indah sekali Bapak sekalian. Indah sekali ya. Sampai posisi itu kah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya kita mencari Tuhan hanya butuh, terdesak. Tuhan hanya tempat pelarian pada saat kita membutuhkan. Pada saat kita hidup enak Tuhan dilupakan.
Tidak, itu bukan kualitas Kristen yang sesungguhnya. Dalam segala hal, dalam setiap waktu, dalam segala keadaan kita harus tetap mencari Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji Dia akan mencari kita. Saling bertemu, rasa rindu, rasa kangen itu bisa terpadu dengan indah. Yesaya pasal 45 ayat 19. Perhatikan firman Tuhan, Bapak sekalian. Yesaya pasal 45 ayat 19. Tidak pernah aku, Tuhan, berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tuhan itu selalu terang-terangan. Oleh sebab itu tadi kita baca, kita dengar. Tuhan ibaratkan kita kota yang terletak di atas gunung. Dan terang benderang. Karena Tuhan itu tidak sembunyi-sembunyi cara bekerjanya. Tuhan itu menunjukkan apa adanya. Dia Tuhan Maha Kuasa. Dan kita diajar untuk sedikit meniru. Jangan kita sembunyi-sembunyi, Bapak sekalian. Baik apa yang kita lakukan, sudahlah terbuka saja. Kita meneladani Tuhan, karena memang itu yang diinginkan Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung, yang terang benderang. Tuhan tempatkan kita seperti itu ya. Saya ulangi, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tuhan memang meminta kita mencari Tuhan, tetapi tidak pernah Tuhan menyuruh kita mencari Tuhan dengan sia-sia. Pasti ada imbalannya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita yang mau mencari dengan sungguh Tuhan itu. Dilanjutkan, aku Tuhan selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Puji Tuhan Bapak sekalian ya. Kita kalau mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia Bapak sekalian ya. Ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita ya. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara mau yang baik dari Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau Dia Tuhan yang baik, Dia pasti memberikan yang baik. Bahkan yang terbaik bagi kita yang mencari Dia. Perhatikan Mazmur pasal 34 ayat 10. Singa-singa muda merana kelaparan. Situasi saat ini tidak berbeda jauh dengan ayat di dalam Mazmur 34 ayat 10 ini. Singa-singa muda yang diupamakan dengan kekuatannya. Dia begitu kuat menerkam, berlari, mengejar mangsanya. Dikatakan merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, lanjutan ayat ini ya. Orang-orang yang mencari Tuhan, catat ini Bapak sekalian dalam hati kita. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dengan lain kata, segala sesuatu yang baik kita tidak akan kekurangan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Segala hal yang baik dari Tuhan yang baik itu akan diberikan kepada orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ini baru menara jaga Bapak sekalian. Puji Tuhan ya. Sekarang ke menara yang terakhir. Itulah menara perlindungan. Ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal 9. Kisah ini tentang Abimelekh, anak dari Gideon. Tepatnya anak dari Gundik ya. Gideon ini mempunyai gundik, mempunyai istri banyak. Anak-anaknya ada 70. Dan satu dari gundik juga, yang satunya bernama Abimelekh. Abimelekh ini mempengaruhi orang-orang rakyat saat itu sehingga dia diangkat menjadi raja. Tetapi salah satu anak Gideon selamat. Yotam ya.
Dan Tuhan putar semuanya sehingga rakyat yang memilih Abimelek dengan Abimelek ini berperang. Tidak sepaham. Karena didasari apa? Niat yang tidak baik. Segala persekutuan yang dia dasari dengan niat yang tidak baik akan berujung kehancuran, Bapak sekalian. Oleh sebab itu segala niat harus dimulai dengan baik. Tidak boleh ada niat yang tidak baik untuk mengawali suatu persekutuan atau fellowship. Hakim-Hakim 9 ayat 50, sebagian saya baca ya. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Ayat 51, tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Jadi ada menara dalam satu kota, rupanya ada suatu memang terbiasa dilakukan. Dalam suatu kota itu dibuat menara. Sebagai benteng terakhir, sebagai tempat perlindungan terakhir. Di mana menara dikatakan ada sotohnya di atasnya, tempat untuk orang berlindung. Saya tidak ingin memaparkan kisah tentang Abimelek ini secara detail. Saya hanya menyitir saja bahwa memang ada yang namanya menara di tengah kota. Bukan di tembok atau di benteng atau di pagar. Bukan juga di luar. Ada lagi satu menara namanya menara perlindungan di tengah-tengah kota yang begitu besar. Dan biasanya menjulang ke tinggi. Puji Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang ya. Kalau zaman dulu kita baca tentang Menara Babel ya. Kalau kita ingat Menara Babel ya. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan demikian loh. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara. Ya. Jadi orang-orang saat itu setelah air bah selesai ya. Mereka berinisiatif sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan. Dan mereka berkata satu dengan lainnya mengatakan demikian. Marilah kita dirikan bagi kita dikatakan. Bukan bagi Tuhan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Dan kota dengan sebuah menara. Sebuah di tengah-tengah kota itu. Yang puncaknya sampai ke langit. Manusia itu dikasih kemampuan oleh Tuhan memang Bapak sekalian. Manusia sebagai makhluk hidup diberikan kemampuan lebih dibanding makhluk hidup yang lain. Karena manusia awalnya dihembusi dari Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri. Sehingga menjadi suatu makhluk yang hidup. Beda dengan binatang, dengan tumbuhan. Bahkan Hawa itu dikatakan bukan hanya diciptakan tetapi dibangun oleh Allah. Oleh Tuhan. Dari tulang rusuk Adam. Diambil dan dibangunlah seorang perempuan dikatakan. Bukan, Tuhan itu tidak sembarangan. Manusia awal itu dibentuk Bapak sekalian. Bukan asal bungkahan atau apa. Enggak, dibentuk sama Tuhan. Baru Tuhan tiup dengan Roh Kudus. Nafas Tuhan itu menjadi suatu makhluk yang hidup manusia Adam. Demikian juga pada saat Hawa dibentuk. Dikatakan ayat itu Hawa itu dibangun. Bukan langsung bleng jadi gitu, enggak, dibangun. Kalau dibangun itu ada proses. Kalau dibangun itu berarti ada suatu bentuk yang memang diinginkan Tuhan. Jadi manusia ini memang dibentuk oleh Tuhan memang melebihi dari makhluk yang lain Bapak sekalian. Oleh sebab itu manusia kepintarannya memang banyak yang luar biasa. Yang IQ-nya luar biasa, terutama umat Tuhan. Penemuan-penemuan semua yang sebelumnya tidak terbayangkan itu bisa ditemukan dengan baik oleh manusia. Dan memang kita harus jujur, kebanyakan dari bangsa Israel yang menemukan semuanya itu. Mau pesawat terbang, mau bola lampu, apapun itu yang ada yang kita bisa nikmati saat ini. Itu adalah hasil penemuan pemikiran manusia yang memang dibekali oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah, pada saat Menara Babel mau dibangun dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita. Dia mencoba mempersatukan manusia yang ada saat itu dengan membangun sebuah menara sampai ujungnya ke langit dikatakan. Tanpa sadar manusia itu sudah mengandalkan kemampuannya sendiri dan meninggikan sendiri dengan tidak melibatkan Tuhan. Manusia boleh pintar, manusia boleh hebat, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah jangan sampai apa yang dilakukan manusia yang hebat itu melupakan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan turun. Dan Tuhan porak-porandakan. Tuhan tidak suka
Tinggian hati, kecongkakan hati. Sama dengan Lucifer dikatakan di dalam Yesaya ya. Dikatakan apa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu ya. Yesaya 14 ayat 12 mulai ya. Saya bacakan ya. Ini untuk pelajaran bagi kita Bapak sekalian ya. Yesaya 14, 12 mulai. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, baru dalam hati loh ini. Tapi Tuhan Maha tahu kan ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Selalu ingin yang tinggi-tinggi ya. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sampai manusia itu kalau sudah tidak terkontrol, dia ingin mengatakan, ingin menyamai yang maha tinggi. Mau saingan sama Tuhan. Tapi ayat 15 katakan, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat paling dalam di liang kubur. Orang yang tinggi hati pasti Tuhan rendahkan. Tapi orang yang rendah hati ada saatnya, waktunya Tuhan. Tuhan tinggikan orang itu. Oleh sebab itu, sedikit pun kita sebagai anak Tuhan tidak punya alasan untuk tinggi hati. Jangan sampai roh ketinggian itu menguasai kita. Jangan. Tuhan tidak suka. Siapa yang kita tinggikan? Sebagai menara yang kuat. Sebagai menara perlindungan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin tinggi, aku direndahkan apa-apa. Yang penting Tuhanku yang tinggi. Itu harus pedoman seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Dia dari atas Bapak sekalian. Dan dia di atas semuanya. Haleluya. Haleluya. Mazmur 61 ayat 3. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Kalau kita meninggikan Tuhan, Dia menjadi tempat perlindungan kita. Menjadi menara yang kuat, yang kokoh. Tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Musuh kita banyak Bapak sekalian. Musuh kita tidak sedikit. Tapi musuh kita sekali lagi bukan yang kita benci. Tetapi orang membenci kita sebagai anak Tuhan. Bahkan Injil mengatakan mereka membenci kita tanpa alasan. Kemana kita bisa lari? Kalau bukan ke menara yang kuat itu. Kalau bukan ke menara perlindungan itu. Sungguh engkau Tuhan telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat. Kata Mazmur 61 ya. Mazmur 99 ayat 5 mengatakan demikian. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Biarlah Tuhan yang semakin ditinggikan. Biarlah Tuhan yang semakin besar, kita semakin direndahkan, tidak apa-apa. Kita makin tidak tinggi, tidak apa-apa. Kita semakin kecil, tidak apa-apa. Karena Tuhan yang besar itu yang sanggup melindungi kita. Tuhan yang tinggi itu yang sanggup menjaga kita. Dari segala apapun, karena dia datang dari atas mengatasi segala sesuatunya. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Menara pengintai bicara tentang kerinduan kita, permulaan kita sebagai orang percaya. Rindu akan firman Tuhan. Rindu selalu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang patuh terhadap firman Tuhan. Belajar. Mendalami terus cinta firman Tuhan. Setelah itu menara, jaga. Bagaimana kita berusaha mencari lebih dalam hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan juga mencari kita di dalam pencarian kita tentang Tuhan kita. Agar kita semakin dekat, semakin akrab, semakin intim. Di sana Tuhan sambut dengan dia juga mencari kita. Timbullah suatu persekutuan yang baik Bapak sekalian antara Tuhan dengan kita.
Dan yang terakhir, menara perlindungan. Di mana kita harus meninggikan Dia di atas segalanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dia tidak akan jadi menara kalau tidak kita tinggikan, Bapak sekalian. Dia Tuhan tidak akan, maksudnya dalam hidup kita. Tetapi dalam posisi Tuhan, kita mau tinggikan, kita tidak tinggikan, Dia tetap tertinggi, Bapak sekalian. Tapi bagaimana kita merespon, membuat dalam hidup kita suatu menara yang meninggikan Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita tinggikan itu. Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Yang sanggup melindungi kita dari segala musuh kita. Dari segala mara bahaya. Dari segala kecelakaan. Dari segala hal yang tidak mengenakan di bumi ini. Dia berjanji. Dia adalah perlindungan kita. Dia gunung batu kuat kita. Dia menara kekuatan kita. Dia menara perlindungan kita. Haleluya. Kesanalah orang berlari dan selamat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami dengar, boleh kami resapi Tuhan. Biarlah kerinduan kami terhadap firman-Mu tidak berkurang Tuhan. Kecintaan kami menanti-nantikan firman Tuhan tidak berkurang dalam hidup ini Tuhan. Dalam segala keterbatasan waktu kami bahkan Tuhan. Kesibukan kami Tuhan. Tuhan ajari kami untuk tetap rindu mendengarkan, membaca firman-Mu. Juga di rumah-Mu Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Semua adalah kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan, kami ingin memupuk rasa kami Tuhan. Kerinduan kami untuk mencari Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga mencari kami. Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk persekutuan yang Tuhan izinkan antara kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dekat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin memahami, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami adalah terang-Mu Tuhan. Kami adalah kota yang Tuhan tetapkan, Tuhan taruh di atas gunung. Terima kasih banyak Tuhan. Melalui inilah Tuhan, melalui perbuatan kami yang baik Tuhan. Biarlah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Beri kami kesempatan Tuhan. Semakin hari kami semakin berbuat yang baik Tuhan. Bukan yang tidak baik Tuhan. Tolong Tuhan. Dan hari lepas hari kami semakin meninggikan pribadi Tuhan. Kami menyembah Tuhan senantiasa, mengakui keagungan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang semakin dibesarkan. Biarlah hanya Tuhan yang semakin ditinggikan. Bukan kami Tuhan. Karena Engkau yang tinggi, yang maha besar itulah Tuhan. Engkaulah yang sanggup menyelamatkan kami. Dari segala mara bahaya. Dari segala hal yang mengejar kami. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami imani Engkau Tuhan sebagai menara perlindungan bagi kami. Kami lari kepadamu Tuhan, dan kami percaya kami selamat di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keyakinan firman-Mu Tuhan. Kami percaya sepenuh hati Tuhan, Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan boleh membaca, menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dan kami belajar untuk melakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan yang bisa kita baca, kita dengar menjadi pedoman bagi kita. Sebelum kita pulang, kita akan sama-sama berdoa syafaat, dan kita akan tutup dalam doa penutup nantinya. Saya mohon kita semua bangkit berdiri, kita menghargai hadirat Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, termasuk di rumah Bapak Ibu sekalian, di tempat saya berada juga. Kita sama-sama sungguh-sungguh bersyukur, berdoa, dan kita mohon berkat Tuhan.
Sama-sama kita berdiri. Haleluya, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk ibadah yang masih tetap berlangsung Tuhan. Baik online, juga untuk seluruh pelayan-Mu yang sudah Tuhan mau melayani Tuhan dengan baik. Tuhan yang melihat kedalaman hati kita, Tuhan yang melihat keadaan hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu Mas segalanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Baik di rumah masing-masing, di Pulau Bali ini Tuhan, atau di luar pulau, di luar kota, bahkan yang di luar negeri Tuhan. Yang bekerja, yang sekolah, Tuhan, kami semua tidak luput dari perlindungan Tuhan. Dari pertolongan Tuhan. Dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, cucu kami semuanya Tuhan. Jangan lepaskan kami dari pemeliharaan Tuhan. Kepada siapa lagi kami lari Tuhan kalau bukan kepada Tuhan? Satu-satunya menara perlindungan yang bisa kami capai Tuhan. Kami mau belajar senantiasa meninggikan nama Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa mungkin ada di jemaat-Mu yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan, bilur-Mu tetap berkuasa menyembuhkan bagi kami yang percaya. Mungkin ada yang merasa terdesak Tuhan. Ada yang terpuruk, ada yang hatinya sedih gundah gulana. Tuhan, Engkau adalah roh penghibur, roh penolong yang sanggup menghibur dan menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan bagi kami. Untuk setiap permasalahan kami, persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup menyelesaikan dengan baik bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan. Untuk seluruh umat-Mu dimanapun saat ini berada yang beribadah di seluruh belahan bumi ini. Tuhan melindungi, menjaga dari segala mara bahaya. Sehingga kami semua boleh beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan konsentrasi yang penuh kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden, menteri, DPR, pusat dan daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat sampai yang tingkat kelurahan. Tuhan berkati kami semua, berkati mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Setelah melayani bangsa ini Tuhan Yesus, berikan hati yang baik, hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga mereka semua boleh melakukan dengan baik pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah segala bencana, segala kejadian Tuhan. Kami percaya semua seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong kami semua. Sadarkan kami semua Tuhan untuk kembali mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya menara perlindungan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Kembalikan kami kepada pengertian itu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Sebentar lagi kami akan tutup ibadah ini Tuhan. Kami mohon doa, kami mohon berkat-Mu Tuhan melalui doa penutup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup dengan doa berkat yang saya bacakan di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Siapkan hati kita masing-masing. Siapkan hidup kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan.
Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena